Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-imam al-allamah syekhuna umrabbina Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani thumma ila ruh al-habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur Anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الإمام العالم العلامة العارف بالله أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى في كتابه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال ومن خصائص الصلاة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. Termasuk daripada kelebihan ibadah salat bahwasannya ibadah salat itu mempersiapkan kita, memberi kita peluang untuk bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga sana. Jangan dikira sampingan atau selalu bersama Nabi itu hal yang sepele, hal yang gampang. Okeylah kita mukmin, alhamdulillah, atau kita muslim, alhamdulillah. InsyaAllah kita masuk surganya Allah, amin ya. Tapi ada yang lebih nikmat dari surga. Para ulama, para aulia dulu itu mengatakan termasuk daripada mereka adalah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan ya, ada orang-orang kelak di surga apabila lau hujibu anillahi sa'ah, kalau mereka dihijab untuk tidak melihat Allah dan melihat nabinya di surga ini, bukan di neraka, di surga. Lau hujibu anillahi sa'ah, tidak melihat Allah dan nabinya sesaat saja di surga sana, lastaghathu min na'imil jannah kama astaghathu ahlun nar min adzabin nar. Mereka akan meminta pertolongan sebagaimana penghuni neraka meminta pertolongan karena azab api neraka. Mereka di surga, bidadari, makanan yang nikmat, makanan yang lezat, minuman yang memuaskan, semua ada di surga. Tapi ada di atas kenikmatan yang tadi, yaitu memandang Allah Subhanahu wa taala dan memandang muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal yang sepele bersama Nabi di surga. Ya, bisa bertemu dengan Allah setiap saat di surga itu khusus. Ya, kalau penghuni surga secara umum 1 minggu sekali ketemu Allah di surga, setiap hari Jumat dan setiap hari-hari perayaan Islam, hari Lebaran itu ketemu sama Allah di surga. Paling cepat 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Itu untuk orang mukmin biasa. Tapi orang mukmin yang luar biasa setiap hari 2 kali ketemu Allah Subhanahu wa taala, pagi dan sore.
memandang Allah Subhanahu wa taala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicari sama guru-guru kita dulu. Ya, kalau kita kan sekarang pengen masuk surga takut karena api neraka. Pengen masuk surga biar kapan mau makan ada, mau tidur sepuasnya bisa, mau bidadari ratusan ada, semua ada. Tapi kalau orang-orang dulu hatinya yang dekat dengan Allah tidak, mereka ingin masuk surga bukan karena itu, karena ingin melihat Allah dan dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda, jelas beda level kita sama level yang dulu. Tapi insya Allah kita bertahap, setapak demi setapak kita mengikuti jejak-jejak orang dulu. Insya Allah himmah atau semangat kita juga setapak demi setapak bertambah levelnya, sehingga kita bisa seperti orang-orang terdahulu, yaitu niat atau semangat mereka untuk masuk surga biar bisa melihat Allah dan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang itu, kalau aku masuk surga tidak melihatmu ya Allah, tidak bersama Nabimu, mending aku di neraka. Sama saja seperti aku di neraka. Kenapa? Tidak memandang Allah, tidak memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan hal yang sepele, yang sangat jarang sekali, yang sangat langkah sekali. Hanya hamba pilihan Allah yang bisa melihat Allah dan melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat ada yang sedih, takut di surga nanti tidak bersama Nabi, karena mereka tahu diri. Kita harus lebih tahu diri lagi begitu. Mereka tahu diri. Mereka insya Allah yakin masuk surga, cuman ketemu Nabi atau tidak di surga nanti. Nabi di mana, kita di mana, begitu. Nah, ada satu ibadah jaminan buat kita agar bersama Nabi kelak di surga. Ini bukan jaminan masuk surga. Jelas kalau orang yang sholat terus pasti masuk surga. Ini jaminan untuk bersama Nabi, dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga, yaitu ibadah sholat. Jadi kata beliau, termasuk kelebihan ibadah solat, ibadah solat ini mempersiapkan kita agar bisa bersama Nabi terus kelak di surga sana. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau adalah sahabat. Beliau mengatakan, kuntu akhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahari. Aku ini setiap waktu siang selalu khidmah, selalu membantu Nabi besar Muhammad SAW dalam pekerjaan rumahnya. Fa idza kana al-lail awaitu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabitu indah. Apabila masuk waktu malam, aku tiduran atau tempat aku tidur adalah di depan pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azal asma'uhu sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah subhana rabbi. Sering aku mendengar Nabi berzikir menyebutkan subhanallah subhana rabbi hatta amalla au taglibani aini fa anam. Sampai aku sering dengar ini sampai aku tiduran, kata sahabat Rabi'ah ini. Faqala yauman, kemudian Nabi besar Muhammad SAW suatu hari berkata kepadaku, ya Rabi'ah salni fa'utiyak. Wahai Rabi'ah, minta apa saja aku akan berikan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga keutamaan orang yang suka berkhidmah, orang yang suka membantu, orang yang suka bekerja untuk orang-orang yang dekat dengan Allah, bekerja untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawari sama Nabi, ya Rabi'ah mau apa maka aku akan berikan. Fakultu anzirni hatta anzur. Rabi'ah ini cerdas, pintar. Nanti dulu ya Rasulullah. Ini bukan tawaran biasa, tawaran dari Nabi. Pasti terkabulkan, biar aku pikir-pikir dulu. Biar aku pikir-pikir tidak nyesel jadi. Akhirnya sama Rabi'ah dipikir, Fakultu ya Rasulullah as'aluka an tad'u Allah an yunjiyani minan nar wa yudkhilani jannah. Ya Rasulullah, aku minta agar engkau mendoakan aku ini selamat dari api neraka dan masuk surga. Kemudian fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amaraka bihada qultu ma amarani bihi ahad walakinni alimtu anna ad-dunya munqati'atun faniyah wa anta minallahi bil makan alladhi anta minhu fa ahbabtu an tad'u wallaha li. Kata beliau di dalam riwayat lain, di bawahnya ini ada, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta agar selalu bersamamu di surga nanti. Ini kan Nabi nawari.
Sudah minta tidak tanggung-tanggung. Emang harus begitu. Kalau pinter minta jangan tanggung-tanggung. Kalau yang nawari wong hebat jangan minta rezeki luas baik. Minta kaya, itu berarti kurang cerdas. Kenapa? Karena kekayaan dunia yang fana ini hilang pasti. Minta duit kaya, taunya sehari meninggal dia buat apa? Jadi ini tidak harus cerdas. Ketika kita ditawari sama orang-orang hebat, minta apa ente? Kamu mau apa? Harus yang kita pinta ini sesuatu yang kekal abadi, yang tidak ada habisnya, walaupun kita meninggal. Rabi'ah ini cerdas. Yang dia pinta bukan kekayaan, yang dia pinta bukan perempuan yang cantik, yang dia pinta bukan martabat atau jabatan, tapi yang dia pinta apa? Murafaqatun Nabi fil jannah. Aku minta bersamamu kelak di surga. Bukan masuk surga be, sama kau ya Rasulullah di surga nanti. Cerdas kan? Kata Nabi besar Muhammad SAW, siapa yang ngajari ente ini? Tak kata ya Rasulullah, ini anak mikir dewek. Seketika anak pikir dunia ini fana, pasti ada yang namanya meninggal. Sudah, berarti hal yang dunia tidak aku pinta. Yang aku pinta sesuatu yang kekal abadi, yaitu bersamamu kelak di surga. Apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku agar doamu dikabulkan oleh Allah dengan kau perbanyak sujud. Artinya perbanyak solat. Kata Nabi, doamu dikabulkan. Pasti kau nanti bersamaku di surga. Cuman bantu biar doa ini cepat dikabulkan atau pasti 100% dikabulkan oleh Allah. Bantu aku dengan banyak solat. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Buya menunjukkan bahwasannya ketika seseorang rajin solat, tidak pernah tinggal solatnya, apalagi ditambahi dengan solat-solat yang sunnah, qabliyah, ba'diyah, witir, duha, ditambahi itu insya Allah dia akan bersama Nabi kelak di surga sana. Kalau sudah sama Nabi, berarti kan surganya pasti surga yang paling atas. Surga yang bintang nggak ada atas bintang lagi sudah. Surga yang bintang 5, bintang 10, bintang 100 terserah. Pasti surganya Firdaus al-A'la. Surga yang paling atas, yaitu tempatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lagi dengan sahabat yang lain, an Abi Fatimah, namanya Abi Fatimah, qala li Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam in aradta an talqani fa'akthir sujud. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Fatimah, kalau kau ingin bertemu denganku nanti di surga, maka perbanyaklah sujud. Karena Nabi ini menggunakan kalimat sujud karena sujud ini rukun yang paling afdal di dalam ibadah solat. Jadi maka bukan artinya sujud baik itu tidak. Artinya sujud itu solat. Bukan banyak sujud 1000 kali sujud, beda. Maksudnya sujud di situ kita perbanyak solat. Kita perbanyak solat karena sujud adalah rukun yang paling afdal. Kan ulama khilaf rukun apa yang paling afdal dalam ibadah solat. Apakah qiyam, apakah sujud? Sebagian ulama mengatakan qiyam itu yang paling afdal. Makanya kita disunnahkan kalau solat sunnah lama tegaknya, baca di situ Quran sejuz 2 juz. Yang lain tidak. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Sebagian ulama lagi, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Rukun solat yang paling afdal adalah sujud. Maka ketika kita sujud, panjanglah sujud kita, perpanjang. Disitulah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi solatnya solat sendirian, bukan solat di musola. Belagi kalau akhir jamaah, solat isya sujudnya setengah jam, jangan. Kalau solat di rumah, solat malam atau solat isya, solat subuh di rumah dan waktunya panjang, silahkan. Mau sujud 10 menit, seberapa jam tidak apa-apa. Karena itu ibadah atau rukun solat yang paling afdal. Kata Nabi besar Muhammad SAW, tempat atau keadaan yang paling dekat kita dengan Allah ketika kita sujud, itu paling dekat. Karena ketika kita sujud, kita menghinakan, seakan-akan menghinakan diri kita. Kepala ini kan anggota tubuh yang paling mulia. Yang paling mulia kan kepala. Kita kan kalau tidak usah dikampleng, gimana ini kok marah, apa? Ini sesuatu yang mulia. Kita jatuhkan, kita hinakan, seakan-akan hina padahal tidak hina, karena ketika kita menghinakan diri kita kepada Allah, itu adalah kemuliaan. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita menundukkan kepala kita, disitulah tempat atau
situasi paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sujud, banyak doa di situ. Minta apapun yang kita mau, minta di sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nabi sering menggunakan atau Nabi sering ingin menasehati, ya, menganjurkan kita untuk banyak solat menggunakan kalimat sujud. Ya, karena sujud tadi rukun yang paling afdol. Jadi itulah termasuk daripada ya khasais kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah salat. Kemudian ru'yatu rabbil izzah, juga salat ini mempersiapkan diri kita untuk menghadap, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah ini Nabi Musa saja, Nabi Musa ketika di dunia qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku untuk melihatmu. Tapi ini di dunia, bukan di akhirat. Apa jawab Allah? Qala ya Musa lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal, coba lihat gunung. Kalau gunung itu mantap, baru kau bisa melihatku. Akhirnya baru cahaya Allah, Allah turunkan kepada gunung tersebut, gunung itu langsung hancur lebur. Gunungnya hancur lebur, Nabi Musanya pingsan. Kenapa? Tidak sanggup melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di muka bumi ini atau semasa hidup seseorang tidak ada pernah yang melihat Allah secara yaqadhah, secara nyata dengan mata kepalanya kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuman yang pernah ketemu Allah langsung ketika Isra Mi'raj. Ini hanya kelebihan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi tidak ada. Adapun di dalam mimpi banyak. Di dalam mimpi tidak mustahil, bisa. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan aku pernah ketemu Allah 100 kali di dalam mimpi. Itu dalam mimpi bisa. Cuman dengan mata kepala secara nyata tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di akhirat nanti semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk memandang wajah Allah atau memandang afwan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kafir pun akan melihat Allah. Cuman beda, kan? Melihat Allah dengan keadaan murka sama yang dicintai jelas beda. Ketika melihat sedang dihisab dan melihat Allah di surga jelas beda. Pandangan cinta beda dengan pandangan murka atau marah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi besar atau kata Abu Ya radhiyallahu an, annaha tuqawwi isti'dadahu li ru'yati rabbil izzah, mempersiapkan kita ini ya, memperkuat diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Inna adna ahli jannah manzilah laman yanzuru ila jinanihi wa azwajihi wa na'imihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfi sanah. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bawah kedudukannya di surga nanti dialah orang yang melihat ila jinanihi wa azwajihi wa naimihi masirata alfi sanah. Surganya itu luasnya, istilahnya tanah punya dia itu, kekuasaan dia luasnya perjalanan 1000 tahun. Itu luas tanahnya. Perjalanan 1000 tahun. Ini kedudukan orang yang paling bawah kelak di surga. Jadi surganya perjalanan orang yang berjalan selama 1000 tahun ya, mustahil lah dong jalan 1000 tahun ya. Ini perumpamaan. Maksudnya sangat luas sekali. Kedudukan orang yang paling bawah yang terakhir masuk surga. Ini untuk yang terakhir masuk surga. Bukan orang yang masuk surga duluan. Bukan orang yang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramuhum 'ala Allah man yanzuru ila wajhi ta'ala ghudwah wa asya. Dan yang paling tinggi kata Nabi, kedudukan di surga adalah tadi yang melihat Allah setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Ini kedudukan yang paling tinggi kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang di surga nanti bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di surga nanti ketemu terus sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus diajak bicara, disenyumi terus, dipandangi terus oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah nikmat dunia akhirat, itulah nikmat galau-galaunya.
Ya, kenapa wali-wali itu kuat, tidak makan, tidak minum? Karena mereka merasakan nikmat di atas kenikmatan makan dan minum. Kenapa wali-wali Allah itu tidak sakit kalau tidak tidur semalaman? Ya, ada yang 40 tahun tidak tidur. Ada. Jangan dikira tidak ada, ada. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu 40 tahun tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Mereka mempunyai kenikmatan yang di atas daripada nikmat tidur. Ada yang 20 tahun tidak minum air, tidak minum air. Wah, kalau dokteran pasti tidak percaya ini. Mustahil tidak minum air, Dok. Tapi ini di luar kata mustahil, di atas akal manusia. Kenapa? Mereka mempunyai nikmat yang lebih besar dari nikmat minum. Mereka betul tidak minum banyu es, dah. Cuman mereka minum minuman rohani, lain minumannya. Ya, jadi bahkan mereka kuatnya lebih dari kita. Kita makan, minum tapi lemas, mereka tidak makan, tidak minum tapi kuat. Kenapa? Siraman rohaninya beda, makanan rohaninya beda. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba tersebut, ya, kita bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, ya, fid dunya qabla al-akhirah. Ya, kita minta jangan di akhirat nanti. Kalau di akhirat nanti semua melihat Nabi besar Muhammad. Ya, di akhirat melihat semua. Ya, semua orang pasti melihat, bahkan orang kafir melihat. Dan mereka pasti menyesalnya ketika melihat Nabi di akhirat. Tapi kelebihan itu adanya di dunia ini. Ya, kalau kita bisa melihat Nabi di dunia, insya Allah di akhirat kita lebih dekat lagi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.